Tolong tangkap saya. Hah? Apa tidak salah? Saya ingin jadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor lain. Tidak baik melarikan diri, lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau ingin bersembunyi, bukankah persembunyian paling aman bagi koruptor justru ada di pengadilan? Kita nggak bakalan diperlakukan macam maling ayam. Paling ditanya sedikit-sedikit, basa-basi minta bagian hasil korupsi. Gak ada ruginya kalau kita berbagi rezeki sesama hakim sama jaksa polisi. Anggap saja zakat buat mereka toh. Mereka itu bukan uang kita. Makanya saya di sini minta diadili. Saya tidak hendak membantah. Itu urusan para pengacara saya. Karena untuk itulah mereka dibayar. Membuat saya kelihatan tak Jadi Bapak tidak membantah kalau Bapak koruptor kakak. Saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan koruptor macam saya tidak lebih benalu bangsa tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Jadi pemerataan seperti bangunan, korupsi menjadi segala bidang. Kami tidak pernah menikmati buat sendiri. Kami ikut nyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim. Kami ikut membantu gotong royong korban bencana, menyokong olahraga, iuran 17-an, banyak. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami menjadi dihormati, duduk di depan bila ada hajatan, dan diminta bicara di pengajian. Bagaimana dengan para mahasiswa yang terus berdemonstrasi menuntut semua koruptor di penjara? Naib, bila para mahasiswa terus menuntut koruptor di penjara, nanti malah repot, bikin banyak penjara, karena 70% warga Republik ini akan masuk penjara. Tidakkah itu hanya menghabiskan anggaran belanja negara? Percayalah, biaya memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM. Pikirkan, bila seluruh koruptor di negeri ini melanggar aksi mogok 1 hari saja, dari kantor kelurahan sampai istana negara, pasti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti, birokrasi macet, pabrik tidak berproduksi, semua departemen kosong. Jangankan ngurus surat atau bikin KTP, WC umum saja yang mungkin gak ada yang ngurusi. Karena itu, marilah kita hidup rukun berdampingan dengan damai. Yang koruptor dan yang gak koruptor. Apa sih bedanya? MH Ainun Najib bilang, kesalahan hanyalah kebenaran yang tertunda. Saya tidak malah mengakui kalau diri saya memang koruptor. Saya malah bangga bisa mengaku begitu. Seperti terlepas beban saya, sekarang saya jadi lebih rileks. Saya siap dihukum dengan cara sebenar-benarnya. Saya tak cari sensasi dengan semua ini. Saya justru ingin memberikan tauladan bahwa koruptor pun bisa menjadi seorang yang budiman. Kalaupun maling, dia maling yang budiman, seperti Robin Hood atau jadi Zoro. Kalau menjadi koruptor, kita kian peduli pada wong cilik. Karena siapa lagi yang akan mempertimbangkan wong cilik? Sebab partai-partai politik tidak pernah memikirkan nasib wong cilik yang terus terpuruk dalam kemiskinan. Jadi dengan menyerahkan diri, Anda merasa sudah bertanggung jawab begitu, Pak? Terus terang, sebenarnya saya capek jadi buronan itu. Merendahkan martabat saya, seolah-olah saya ini pejabat sekelas patroli atau buser. Makanya saya lebih baik istirahat di dalam penjara, ketemu kolega koruptor yang lain. Kan lebih enak begitu, rukun. Hanya saja, kadang saya tetap heran dengan para aparat kita. Kenapa masih sungkan-sungkan menangkap koruptor kakap macam saya? Ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Barangkali aparat hukum itu benar-benar percaya bahwa koruptor seperti saya ini memang aset bangsa yang mesti dilindungi. Hingga meskipun koruptor seperti saya sudah berdalam penjara, masih saja diberi keleluasan untuk sistemik melakukan korupsi dengan baik dan benar, serta murni dan konsekuen. Marilah, mulai saat ini kita menghargai koruptor sebagai pahlawan-pahlawan tanpa jasa, tapi banyak harta yang berjasa mempercepat proses pembusukan seluruh sampah negeri ini.